Halo teman-teman pelayaran semua, terima kasih sudah setia menonton di channel saya, yang mana saya akan membahas seputar fakta-fakta kapal Pelni. Dan semua info yang saya berikan adalah info yang sesuai dengan data yang benar dan bukan hoax ataupun hayalan anak kecil. Dan kali ini saya akan membahas KM Umsini terlebih dahulu ya. Setelah ini baru KM Kelut yang akan saya bahas. Karena kapal KM Umsini adalah kapal yang paling senior di antara kapal lainnya, yang dimana KM Umsini adalah kembaran dari KM Kerinci, Kambuna, dan Rinjani yang sudah terlebih dahulu saya bahas di channel saya. Dan sebelum nonton video ini, pastikan dulu teman-teman sudah terlebih dahulu menonton 3 video sebelumnya agar mendapatkan benang merahnya, karena di video ini ada info tambahan yang saling menyambung di antara kapal kembar 4 ini. Dan untuk Pelni, jika Pelni membutuhkan brand ambassador milenial, saya mendaftarkan diri ya. Silahkan hubungin saya. Oke, dan jangan lupa saya thank you kepada nahkoda dan kru kapal yang sudah membawa kapal Pelni dari Jerman ke Indonesia dengan selamat. Dan untuk nahkoda dan kru kapal yang sedang bertugas di dalam kapal, selamat bertugas ya. Dan kita mulai dengan pertama-tama saya ingin memberi info tambahan baru kalau KM Kerinci kembarannya yang sebenarnya itu adalah KM Kambuna alias kapal kembar K, dan KM Rinjani kembarannya ialah KM Umsini, yang mana kedua kapal ini kembarannya huruf NI di belakangnya. Ya, Rinjani sama Umsini sama-sama ni kan. KM Kerinci dan Kambuna, kedua kapal ini tidak memiliki pintu depan yang ada di dalam kapal, melainkan pintu tengah yang letaknya tepat di atas tangga samping dek 5 kapal. Dan KM Rinjani dan Umsini, kedua kapal ini adalah kapal yang memiliki pintu depan kapal. Mungkin yang membuat kapal ini menyadari bahwa kedua kapal pertama buatannya ini tidak memiliki pintu depan dan segera merubah rancangan kapalnya. Dan kapal berikutnya memiliki pintu depan. Dan ini adalah contohnya. KM Kerinci dan KM Kambuna tidak memiliki pintu depan. Dan ini adalah Rinjani dan Umsini yang memiliki pintu depan. Untuk KM Kerinci, kapal Kerinci pernah bertukar rute dengan KM Kambuna pada tahun 96, yang mana kapal tersebut melayari rute Jakarta-Medan juga. Untuk KM Kerinci, kapal diserahkan ke Pelni di Padang pada tanggal 20 Agustus 1983 dan dioperasikan pada tanggal 23 Agustus 1983. Untuk KM Kambuna, kapal KM Kambuna diluncurkan atau diberangkatkan dari Jerman pada tanggal 15 Oktober 1983 dan tiba di Indonesia pada tanggal 16 Maret 1984 di Bitung. Dan kapal diserahkan ke Pelni di Bitung, Manado pada tanggal 25 Maret 1984 dan langsung dioperasikan sebagai kapal penumpang. Untuk KM Rinjani, kapal diluncurkan atau diberangkatkan dari Jerman pada tanggal 18 Februari 1984 dan tiba di Indonesia pada tanggal 16 Oktober 1984. Dan kapal diserahkan ke Pelni di Ambon pada tanggal 27 Oktober 1984 dan langsung dioperasikan sebagai kapal penumpang. Dan kita mulai KM Umsini. Kapal KM Umsini adalah kapal keempat yang dimiliki oleh PT Pelni yang dibuat di galangan Josmeer Werft, Papenburg, Jerman pada tanggal 7 Maret 1984. Kapal diluncurkan dan diberangkatkan dari Jerman pada tanggal 15 September 1984. Perjalanan kapal dari Jerman ke Indonesia memakan waktu 21 hari. Start dari Emden, Jerman, masuk ke Selat Inggris, Selat Gibraltar, Laut Tengah, terusan Suez, Laut Merah, Aden atau Yaman, Laut Hindia, Selat Sunda, Laut Jawa, dan tiba di Indonesia pada tanggal 7 Maret 1985. Kapal KM Umsini diserahkan ke Pelni pada tanggal 13 Maret 1985 di Jayapura, dan sehari kemudian dioperasikan sebagai kapal penumpang. KM Umsini memiliki panjang 144 meter dengan lebar 23,4 meter. Kapal KM Umsini memiliki jumlah kapasitas 1.737 penumpang, dan kapal ini memiliki jumlah kapasitas penumpang yang lebih banyak dari 3 kapal sebelumnya. Dan pada awalnya kapal ini memiliki 5 tipe kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas ekonomi. Kelas 1 bisa memuat 40 orang, untuk kelas 2-nya 88 orang,
kelas 3 168 orang, kelas 4-nya 656 orang, dan kelas ekonomi sebanyak 784 orang, dan jumlah kru ABK kapal sebanyak 145 orang. Kapal KM Umsini teregistrasi di Sorong, dan bisa dilihat di bagian belakang buritan kapalnya yang bertuliskan Umsini Sorong. Nama KM Umsini diambil dari nama Gunung Umsini yang terletak di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. KM Umsini hanya mengangkut barang curah dan tidak mengangkut barang kontainer, karena kapal ini berprioritas untuk mengangkut penumpang. Kecepatan awal KM Umsini adalah 20 knot. Rute awal KM Umsini pada tahun 1985 start dari Dumai, lanjut ke Muntok atau Bangka Barat, terus masuk ke Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang atau Makassar, Balikpapan, Pantoloan, lanjut ke Kuandang atau Gorontalo Utara, dan berakhir di Bitung, Manado. Pada tahun 90-an, rute KM Umsini diperpanjang dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Ambon, terus masuk ke Sorong, Manokwari, Nabire, Serui, Biak, hingga Jayapura. Pada pertengahan tahun 2000-an, KM Umsini mengalami musibah yang mirip dengan KM Kerinci, yaitu KM Umsini terduduk manis di atas karang di Nabire, Papua, dan tepatnya nggak jauh dari Pulau Babi. Namun insiden kapal Umsini ini tidak separah KM Kerinci ya. Kapal terduduk manis di atas karang selama 2 minggu lalu ditarik kembali ke Jakarta. Dan insiden tersebut murni karena faktor cuaca. Pada tahun 2007, rute KM Umsini berubah dari Kijang masuk ke Jakarta, Surabaya, Parepare, Balikpapan, Pantoloan, Toli-Toli, Tarakan, hingga Nunukan. Pada tahun 2010, kapal Umsini berganti rute dengan start dari Surabaya masuk Makassar, Parepare, Balikpapan, Tarakan, hingga Nunukan. Dan pada tahun 2016 hingga sekarang, rute KM Umsini menjadi Kijang, Jakarta, Surabaya, Makassar, Maumere, Larantuka, Lewoleba, hingga ke Kupang. Atau dengan kata lain, menggantikan rute KM Sirimau sebelumnya. Kapal KM Umsini memiliki 12 koci besar yang ada di atas kapal dengan formasi 6 kiri dan 6 kanan dengan nomor genap di kiri kapal dan ganjil di bagian kanan kapal. Pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 19 Juni, KM Umsini berubah tampilan di dalam kapal yang mana telah direnovasi seperti renovasi kamar mandi, penambahan wallpaper dinding kapal, penambahan area bermain anak yang berada di dek 7 kapal bagian belakang, serta cat slogan yang bertajuk Let's Go to Takabonerate. Pada tanggal 31 Desember 2016, Pelni mengadakan event acara pergantian malam tahun baru di atas KM Umsini dan berlabuh jangkar di Pulau Edam, Kepulauan Seribu. Pada tanggal 6 September 2017, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Yohana Yambise, menggelar seminar di atas KM Umsini yang sedang sandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Pada tahun 2018, tepatnya seminggu sebelum Lebaran, KM Umsini mengalami kerusakan mesin yang membuat kapal harus masuk dok dan membatalkan pelayaran dari Jakarta ke Kijang dan arah sebaliknya. Dan seluruh calon penumpang kapal yang sudah membeli tiket kapal terpaksa dialihkan ke KM Doro Londa, dan bisa dilihat kondisi kapal Doro Londa yang over penumpang di video saya yang berjudul Melihat Isi Kapal Pelni KM Doro Londa saat Lebaran 2018. Dan kalau teman-teman penasaran seperti apa isi dalam kapal KM Umsini seperti apa, teman-teman bisa menonton videonya di channel saya ini yang berjudul Melihat Isi Kapal Pelni KM Umsini. Dan durasi videonya 1 jam lebih karena isi dalam kapalnya yang sangat luas dan seperti di dalam labirin. Dan saya punya video singkatnya juga yang bertajuk Trailer KM Umsini. Dan itu tadi adalah cerita hidup dari KM Umsini yang telah berlayar dari Sumatera hingga ke Papua, Kalimantan hingga ke Kupang, yang menghiasi sejarah pelayaran di Indonesia. Dan jika teman-teman punya cerita lain atau pengalaman yang tak terlupakan di atas KM Umsini ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video History of KM Umsini ini, dan tidak dilarang untuk share video ini ke semua sosial media kalian, baik Facebook, Instagram, Friendster, WhatsApp, blog, dan lain-lain. Dan tidak dipaksakan untuk klik tombol merah di channel saya ya, karena setelah ini saya akan benar-benar membahas tentang KM Kelut. Terima kasih dan
Bye.